Oke. Oh, pakai kursi. Apanya? Di Ya, sana. cukup. Iya, di Itu sini. goyang-goyang tuh nggak apa-apa kalau goyang-goyang. Oke, saya bersama Bang Richard Kalipung dan Bang Stefanus Hermawan, Bang Ciprut. Betul dong, saya dong. Betul Tahu dia dong, saya Stefanus dong. Hermawan. Iya dong. Bang Ciprut ini guru pantomim saya pertama kali. Iya. 2005 itu berapa tahun yang lalu? Ntar dulu itu guru tuh bener apa enggak? Enggak bener juga. 9. Guru Lebih dong, Bos. 2005, Sekarang 2025. 2024. Ya. 2024. 14 tahun yang lalu Bang Ciprut lah yang mengenalkan saya di pantomim gitu. mengenalkan, bukan berarti guru dong. Ya kan membuka jalan gitu maksudnya di inaugurasi ospek IKJ waktu itu, mata seni IKJ luar biasa Bang Ciprut. Kalau Bang Richard ini guru saya pertama kali. Bang Richard ini meskipun mungkin usianya lebih muda tapi ilmunya lebih tinggi kadang-kadang emang. Oh, Ya kan? Bagus banget deh sekarang Orang. pantomim. Iya. Saya malah belajar S2 juga dari soalnya. situ. Kamu S2 kan ya? Enggak, bohong. Yes. Bener Cat, kalau iya terima aja, lo emang S2. Ya ini Bang Richard ini S2 di seni pertunjukan IKJ. Saya nggak paham soalnya saya S1 Bang. Jadi Saya nggak lulus. Anda mau kemana? Mana Nggak sih lulus. ini? Saya Ini mudah-mudahan mikrofonnya tahan lama ya. Dan mudah-mudahan juga diupload. Cuma juga kan kalau kita ngonten nggak diupload gitu kan. Ini kita sedang ada di apa nama hotelnya? Great Tulip Hotel Tulip apalah gitu ya. Sensial Tulip, Golden Tulip Tangerang dalam rangka penjurian FLS 2N Festival Lomba Seni Siswa Nasional semifinal online penilaiannya. Nah, ini Bang Richard di apa? Di KSUS ya, pendidikan khusus Pendidikan khusus. yaitu tunarungu ya kan. Ya. Kalau Bang Ciprut di Kopassus. SD Kopassus. di SD di sekolah dasar bersama saya untuk menilai semifinal nasional. Jadi ada 38 provinsi kita akan menilai secara daring gitu. Ya, benar sekali. Terus enaknya bahas apa lagi ya selain itu? Ini membuka dulu ya kan. Iya. Habis itu kita bertanya-tanya soal. Tapi Banoni gue bingung deh. Oh. Bingung dia apa-apa bisa. Semua bisa ya. Iya main drum, main Bisa. pantomim, aktor, syuting juga, film, Acting coach juga. acting coach. Terus apa Nah, lagi? Bang Ciprut ini acting coach juga soalnya ya kan. Ya sama saya juga acting coach. Kalau diajak Bang Jali itu baru acting coach saya. Itu kalau diajak, kalau enggak diajak paling saya pelatih. Filsafat. Saya ngelatih acting untuk sanggar di HH Production itu juga sih kadang-kadang gitu, Bang. Kalau Bang Ciprut kan meneruskan almarhum Yayu Awe Unru, guru kami semua juga di pantomim dan di acting gitu ya. Bagaimana Bang Ciprut menghadapi aktor-aktor Indonesia di perfilman gitu ya. Selain juga Bang Ciprut main juga tuh di tukang ojek pangkalan. Pengkolan ya. Sama beberapa film Indonesia lah. Bagaimana Bang Ciprut untuk melatih acting dan metode yang digunakan, dan saya melihat Anda menjadi sutradara teater juga ya. Beliau sebetulnya bukan anak teater di IKJ tapi menginspirasi teman-teman teater untuk bisa berprestasi seperti Bang Ciprut gitu. Gimana Bang? Serius. Serius. Musikal. Makanya itu gimana itu? Gimana tuh, Mas? Apanya ya nggak gimana-gimana. Itu apa itu? Itulah. Ya kalau prosesnya kan Mas kita bisa belajar dari baca buku dan segala macam, bagaimana menulis naskah yang baik, bagaimana menyutradarai gitu-gitu kan. Terus belajar dari ngeliat, banyakin referensi, nonton pementasannya dari itu. Kalau kalau waktu di KJ memang nggak kuliah di teater, tapi kan banyak melihat pementasan di situ. Nah belajarnya dari situ. Jadi buat siapapun itu sebenarnya apapun itu bisa dipelajari sih. Ya kan nggak harus lulusan IKJ atau lulusan apa, atau semuanya bisa. Lulusan IKN. Ibu kota negara. Iya. Itu sih non. Ya Pengalaman juga sih ya kan, karena Anda Iya. juga banyak pengalaman juga ya untuk dulu nyutradarin teman-teman anak-anak tari itu. Anda ajak pantomim juga tuh anak-anak tari. Itu bagus banget. bukan nyutradarain tapi cuman workshop aja sih, workshop
workshop pantomim gitu karena kan Stupid mime ya. I love you man. Oh, I love you mime. Ada Stupid namanya Man. stupid man. Oh, enggak ada. Kita bikin. bikin I love you man. Apa namanya ya, menurut gua pantomim itu sih sebenarnya dasar aktor ya. Ya, setuju. Iya. Gimana Bang Richard? Iya, setuju. Dasar aktor, jadi apapun dari apa namanya, siapapun yang mau belajar acting sangat bagus sekali kalau dia punya basic pantomime gitu. Untuk merasakan, untuk bergerak, sadar akan gestur, sadar akan gerak itu dapatnya di pantomim gitu. Jadi kalau mau belajar acting lebih lebih keren lagi kalau punya basic pantomime gitu. Mungkin bagi yang legend-legend di luar yang nggak kenal pantomim mungkin nggak Belajar selalu tari, mention ya. gitu, nggak selalu mention bahwa pantomim itu penting gitu maksudnya. Gimana Bang Richard? Iya, benar sih, Bang. Saya ngikut aja. Ya, sebenarnya sih pantomim memang apa ya? Salah satu elemen penting yang memang harus dikuasain seorang aktor karena kepekaan terhadap imaji, kepekaan terhadap ketubuhannya itu apa ya? Lebih lebih diberikan dominasi gitu. Sehingga aktor lebih benar yang kata Mas Cipro tadi lebih kenal terhadap dirinya sendiri gitu. Dan dari mime itu sendiri juga apa ya, banyak hal yang bisa kita pelajarin gitu tanpa tanpa berbekal apapun gitu. Kita bisa melakukan apa aja yang kita inginkan dan sebenarnya kan itu yang dimaui adalah yang dimaui sama keaktoran kan di dunia. Ya ini sampai dua ini ya gitulah gitu. Iya, kalau ada kamera gini ya memang kadang-kadang saya juga Menurut Mas Fadlan gimana? ini juga ya kayak yang kita lakukan sekarang ini nih rasanya misalkan kalau kita ngobrol doang tanpa kamera mungkin akan biasa aja gitu. Giliran sekarang tiba-tiba ada kamera, Agak susah ya, iya itu tuh. Saya susah ngalamin keluar enggak kita sadar akan pacing. biar nggak pegel. Waduh. Bukan di situ bos, di baju biasanya. Sakit juga ya. Tenang. Lucu emang Bang Ciprut ini. Panggilannya Ciprut. Kenapa dipanggil Ciprut? Udah sering ya? Itu pertanyaan itu udah sering ya? Di wawancara-wawancara skripsi itu udah sering ya? Imut deh kayaknya. Eh, Imut, lucu gitu lah. Kayaknya Ciprut cocok buat nama anjing sebenarnya. Gitu dong. Ciput kalau ini. Terus apa tadi? Apa tadi ya? Apa Iya, tadi? pokoknya kalau pas ada Apa? kamera begini, tiba-tiba kita sadar akan pacing gitu. Kita sadar akan tempo, berapa lama lagi video ini akan usai. Terus kalau kita nggak segera mengucapkan sesuatu yang bermanfaat buat penonton, kita agak merasa bersalah gitu-gitu tuh kadang-kadang. Kan kita berasa acting juga sekarang kan. Mentang-mentang ada kamera gitu di depan kita. Coba kalau kita nongkrong biasa aja nggak pakai mikrofon gitu misalkan, kayak kita biasa aja juga sih. Ya nggak gitu juga tapi Bunyi saya. Enggak sih, biasa. biasa aja ya. Saya doang berarti yang ngerasain. Apa metode atau yang biasa Anda pakai untuk acting coach di industri film gitu misalkan? Aku Meneruskan Mas Yayu atau Anda pakai kalau metode aku, sendiri yang ya punya ada yang baru? meneruskan, ada yang menurut gua bisa dibilang ciri khas lah yang sekarang banyak dipakai di tim kami gitu ya. Sebenarnya ringan sih, ngobrol Ah, ngobrol house today gitu. Soalnya kan kita nggak tahu ya, aktor itu kan masing-masing pemain itu kan nggak tahu mengalami apa di rumah sebelum berangkat reading, let's say reading gitu ya, persiapan untuk apa, film gitu. Jadi kalau yang belum tahu di proses pembuatan film tuh kita kita harus spend time namanya reading, untuk membaca naskah, menggali karakteristik dari setiap pemain dan segala macam. Jadi nggak tiba-tiba langsung oke, ini nerima naskah besok syuting, nggak. Jadi ada satu proses itu sebelum syuting, namanya proses reading. Itu membaca naskah, menggali
karakteristik, menggali potensi aktornya bisa dikembangkan di sisi mananya gitu. Nah kalau di kami kan kita nggak tahu tuh dari rumah aktor berangkat ke lokasi reading itu sedang mengalami apa, atau kondisi kondisi kesehatannya gimana, mentalitinya gimana, kondisi keuangannya gimana gitu kan, banyak pikiran sekali gitu kan. Nah untuk bisa kita ngeblend dengan uh, aktor-aktor itu tuh biasanya kalau di tim kami tuh ada sesi ngobrol aja, ngobrol gimana hari ini, nanti kita ngobrol-ngobrol, iya aku lagi mengalami ini. Berarti sama dong kayak kayak di karakter ini kayak gitu. Oke. Ini hal ini nih bisa diambil nih, bisa diaplikasikan di karakter ini, di scene ini atau segala macam. Itu bisa aja terjadi gitu. Terus ada kesulitan-kesulitan apa? Kalau kita nggak memberikan ruang juga gitu, kita juga nggak membuka diri, aktor pasti akan tertutup hal itu gitu. Dan dia nggak akan mungkin terbuka itu sampai membuka kemungkinan-kemungkinan yang bisa dia rasakan gitu lewat lewat apa, karena kan kalau ketika kita memainkan karakter orang lain tuh tidak sepenuhnya itu milik karakter yang akan kita mainkan, pasti ada bagian kitanya gitu, ada Ya. kitanya di dalam karakter itu gitu kan. Ketika kita menutup diri sama apa yang sedang kita rasakan atau ini, ya pasti kita akan agak kesulitan gitu untuk bisa masuk ke karakter yang akan kita mainkan gitu. Nah untuk bisa terbuka itu ya dimulai dari mana ya, dari ngobrol gitu, begitu sih. Persoalan-persoalan hidupnya dia gitu ya. Persoalan hidup ya, mungkin kalau nggak sejauh persoalan hidup, bagaimana yang dia alami hari ini gitu. Hmm. Kalau Hari mungkin kalau aktor senior yang mungkin ada di Wikipedia atau gosipnya dia mungkin kita bisa cari di internet gitu ya. Tapi kalau ya yang baru atau teman-teman aktor baru sih nggak, ya dia harus cerita sih ya kan. Mungkin kita nggak enak ya pas pada saat menghadapi aktor senior gitu. Iya. Iya. Gimana itu Hmm. kiatnya? Kalau Terserah abang aja lah gitu. Iya kadang gitu kan. Bang Richard mungkin pernah ngadepin begitu kan? Masih sering. kalau aktor senior sih rata-rata ya memang beda treatment sih, udah pasti beda treatment. Atau kalau misalkan kita kalau biasanya tuh kita ini aja, kita ngeblend aja dengan misalkan bang gimana, kalau gue karena orangnya suka dengerin cerita orang gitu ya, ngobrol cerita apalagi dengan yang senior senior gitu, yang mungkin yang aktor-aktor lama gitu ya, kayak nyeritain bang waktu syuting film itu gimana tuh ceritanya tuh. Nah dia cerita tuh waktu di gunung, syuting di gunung itu kan, di gunung tuh itu gimana tuh ceritanya. Udah dia cerita tuh dari nol, nama apa, akhirnya dari situ tuh bisa bisa karena gue seneng dengerinnya gitu, dia kayak dia jadi terbuka terhadap apapun, bisa masuk lewat situ. Bisa masuk lewat situ. Dan itu, dan menurut gue itu sangat sangat apa ya, uh, nge-recharge kita sebagai juniornya gitu, kayak kayak kita mendapatkan kayak semangat baru gitu dari Dari cerita-ceritanya dia dia juga ternyata dengan cerita begitu tuh menyemangati kita. dengan tidak sengaja dia juga ke-recharge gitu loh. Ya dengan tidak sengaja dia juga Iya, nge-charge dirinya sendiri. betul. Betul. Karena memberikan pengalaman, wawasannya dia gitu. Nularin ke kita gitu sebagai juniornya gitu ya. Gitu sih. Richard nih. Saya enggak ada pengalaman. Nah, ini karena Bang Richard ini kedekatannya sama Mas Yayu Awe Unru juga cukup erat gitu ya. Sehingga mungkin kita bisa mendengarkan bagaimana apa yang dialami Bang Richard, atau apa yang ilmu apa yang paling berkesan dari Mas Yayu, atau sikap Mas Yayu yang mungkin sangat berkesan gitu buat Bang Richard. Gimana Bang Richard? Nih ngobrol nih. Aduh. Ya. Apa ya, saya mau ngomong apa Mas? Boleh bebas kan, Mas Yayu juga guru kami semua juga gitu ya. Iya. Dia juga legend lah di dunia seni peran, seni pantomim gitu. Anda juga sekaligus ya tim Mas Yayu dan murid langsung yang cukup panjang, asisten juga akademis ya, di asistennya asisten dosen di kampus gitu ya. Anda lah yang apa ya, kalau sama
Mas Yahyo itu yang, wih, Lighting. nah kalau sama Mas Yahyo itu apa ya? Ini sih yang selalu apa ya, selalu yang menyadarkan kita sebagai aktor itu untuk bisa lebih apa ya, Sadar. lebih sadar dan lebih cepat untuk memahami sebuah kejadian di dalam naskah itu sebenarnya, kata Mas Yayu itu, eh, kita harus banyak punya eh, tabungan sebenarnya. Apa, big memory yang dia bilang Mas Yayu itu. Nah, big memory itu bekerja ketika kita mau selalu rendah hati terhadap siapapun yang kita ketemui. Nah, jadi setiap kita rendah hati pasti akan ada proses pengalaman, eh, baik itu penghayatan ataupun pengalaman tentang kehidupan itu akan lebih gampang masuk ke dalam diri kita sehingga hal itu lebih gampang disimpan di dalam big memory si aktor ini untuk sewaktu-waktu bisa dipakai eh, kapan saja dan momen seperti apa yang sekiranya itu mirip terhadap kasus yang ada di dalam film itu seperti halnya tadi Mas Ciprut bilang ketika dia share feeling, oh kira-kira dari share feeling ini ada hal apa yang bisa kita korelasikan terhadap suatu kejadian di dalam naskah itu yang mungkin lebih mempermudah gitu sehingga tidak terlalu susah seorang aktor untuk dapat mendapatkan naturalisasinya gitu. Nah, mungkin itu yang saya dapat dari Mas Yayu. Makanya kalau kadang saya nggak tahu mungkin Mas Ciprut dan teman-teman abang-abang saya dan senior-senior saya lebih sering deket sama Mas Yayu dan sering lebih suka jalan-jalan sama Mas Yayu. Dan tapi kalau di sepengalaman saya kadang temenin dia coaching, dia itu kalau ketemu orang selalu ramah gitu kan Mas ya, selalu oh, semua diajak ngobrol, semua di ini, kadang tukang parkir juga diituin sama dia, sehingga orang bilang ramah gitu sebenarnya. eh, itu adalah treatment dia untuk bisa selalu rendah diri dan gampang menerima semuanya gitu. Jadi dia mencoba untuk menerima semua apapun yang terjadi ketika dia jalan itulah menghadapi satu hari itu gitu, dan itu disimpan sebagai big memorinya si aktor itu mungkin yang yang paling terkesan sama sama saya sehingga akhirnya yang quotesnya terakhir itu sempat dia ngomong ke saya juga bahwasannya ya permainan permainan yang paling asik itu ketika permainan yang dimana diri kita itu bisa jujur apa adanya dengan perasaan kita gitu kita main tanpa harus kita memaksakan ini ke sana gitu ini oh karena perannya butuh ini kita mencoba untuk memaksakan itu mungkin begitu kali yang Iya. bisa saya bilang. Iya, betul. Karena saya juga punya pengalaman juga bersama Mas Yayu gitu ya. Dan saya melihat pertunjukan-pertunjukannya yang sangat fenomenal. Kalau di teater misalkan Dokter Gadungan, mungkin Anda juga terlibat di Dokter Gadungan kan? Itu wow, itu bisa begini ya pementasannya. Tapi Anda sempat nggak ngalamin Dokter Gadungan yang disutradarai sama Mas Yayu Awe Saya Undru? baru masuk Oh iya, itu, Bang. saya juga nggak sengaja juga nonton, terus saya jarang bantuin senior ya, sehingga Iya, out of the box banget itu berkesan banget karena kita nggak ada dari antara si aktor dan penonton tuh nggak ada batasan. Itu dia. Nggak ada batasan panggung dan penonton tuh nggak ada batasan, semuanya dijadiin panggung gitu. Bahkan ada pemain juga yang ada di penonton yang kita taunya dia penonton dari awal datang ternyata dia main kayak gitu, terus bisa melakukan adegan-adegan yang yang notabene dia penonton gitu tapi bisa bisa ada tiba-tiba tampar-tamparan gitu yang penonton aslinya yang tahu kan ini kan dari tadi ngantri beli tiket sama saya dia di ini teater kan kecil ya, di teater kecil Aman lah. Ismail Marzuki. Tiba-tiba di pementasan di tengah-tengah pertunjukan adegannya sama ya seserius itu gitu apa
kesannya memang bercanda tapi padahal memang dipersiapkan seserius itu gitu. Memang kita Mas Yayu itu nggak ketebak sih. Iya, itu Ketebak yang saya tiba-tiba ada pemain yang dari para-para gitu. Para-para tuh tempat tempat kalau yang belum lighting, tahu tuh tempat nyangkutin tempat apa nyangkutin lampu. iya buat nyangkutin lampu gitu buat dia gantungin lampu dia di situ. Nah, itu ada pemain dari situ. Yang mana itu di atas banget atasnya penonton banget. Jadi kalau orang lihat tuh begini. Nah, itu ada pementasan di atas. Itu emang enggak Iya, itu saya ngakak karena lucu banget. Komedi-komedinya itu out of the box banget gitu. Terus ya sangat berkesan sampai sekarang ini gimana nih cara cara membuat seperti ini. Saya yakin Dokter Gadungan tuh sebetulnya nggak kayak gitu, ya kan? Iya, Tapi iya. bisa dibikin sekreatif itu tuh. Itu yang kagum Molière. saya. Molière, betul. Iya. Itu juga kayak dan dapatnya tuh kadang dari latihan gitu. Bukan yang memang sudah ada di kepala kayak misalkan kita lagi latihan adegannya lucu gitu ya. Ya. Terus ada yang nonton latihan itu tuh ketawa gitu. Ketawa gitu. Tapi keseringan ketawa dan akhirnya tuh kayak mengganggu gitu. Akhirnya dibikinin sama pokoknya kamu ketawa terus ya. Dibikinin sama ketawa terus sampai ada yang orang di sebelah ini apa sih? Ini apa sih? Ntar ada pemain dari panggung dia dibikinin sama Mas Dew, kamu turun ini marahin nih gitu. Marahin ya gitu. Terus tiba-tiba nanti di ketika latihan di panggung tuh kayak ini vokalnya nggak jelas kenapa ya gitu. Terus sama Mas Dew dibikin yang kamu yang di bagian ini kehilangan vokal ya jadinya ya. Jadi ada penonton yang, woi vokal itu kan yang terjadi di latihan sebenarnya kayak Ya. vokal Ya, vokal gitu kan. Nah ini sampai ke pementasan tuh ada yang vokal ini kan orang yang penonton asli gitu ya nggak tahu kan ini latihan atau apa sih sebenarnya. Iya, tapi jadi mateng gitu. Iya. Kayak Jadi improvisasi dikonsepin gitu. Kalau timingnya nggak pas diulangin lagi. Padahal kan itu kan sebenarnya dari unconditional apa namanya timing gitu yang nggak disengaja sebenarnya. Tapi jadi dikonsepin dan dilatih benar timingnya jadi merupakan bagian dari desain ya didesain bagian dari pertunjukan gitu. betul. Jadi Keren lah Mas Yayu keren banget. iya. Iya, sayang sekali tidak bisa mengikuti banyak kreativitas beliau. Saya cuma beberapa kali ikut di kreativitas prosesnya gitu kayak di Senadi di Mime ya 3 tahun lah atau 3 atau 4 tahun lah sama Don Juan itu kan sama dan tapi setelah lulus kan saya nggak ikutan lagi ya sama Mas Ayu, tapi itu betul-betul sangat berkesan saya sama yang beliau. classroom Ya, itu lucu. Classroom itu kan setnya kan kursi-kursi ya. Kursi sama meja-meja tuh numpuk-numpuk. Itu sebenarnya awalnya nggak gitu. Kita latihan di Plaza Luas namanya di gedung teater Luas IKJ. Terus latihan di plazanya gitu nggak ada atap gitu kan. Suatu saat kita latihan hujan terus di sini apa pinggirin tuh ditumpuk. Pas ditumpuk kata Mas, wah ini bagus nih. Coba ini disambung-sambungin jadi disengaja dibaut. Jadi di dalam tumpukan itu sengaja dibaut-baut gitu. Terus ini dimiringin coba jadi yang pementasan pantomim classroom itu ya dari itu. Dari kehujanan itu. Dari kehujanan nggak sengaja terus jadi dikonsepin begitu. Keren banget idenya bisa. Spontan itu ya. Uhuy. Emang teater tradisi itu kayak gitu juga sih ide-idenya kan. Kalau iya nggak, kalau di Eropa atau teater Barat kan nggak kayaknya nggak gitu deh cara membangun sebuah pertunjukan gitu. Iya. Mungkin ya. Tapi kalau di Chaplin sih kata Chaplin begitu juga ya, dia menemukan enggak, maksudnya saya membaca artikel-artikel soal bagaimana proses dia pembuatan filmnya, dia menemukan hal-hal baru tuh ya pas pada saat proses syuting itu sehingga selalu berubah gitu setiap take-nya, setiap scene-nya gitu di film Charlie Chaplin maksudnya. Jadi setiap itu ada pembaruan terus. Betul, yang nggak ketebak juga. Bahkan dia sendiri nggak tahu mau ngapain gitu. Tapi jadi selalu baru akhirnya. Meskipun itu cukup mengkhawatirkan karena melakukan hal baru kan ketidakpastian artinya gitu. Sama Jackie Chan juga gitu. Kayaknya enggak ya Jackie Chan. Iya, Jackie Chan juga
Ya ada kadang. punya sisi itunya tuh, punya sisi improvisasi lah, Iya, iya. ya kan? Dia kan juga niru setelah Charlie Chaplin siapa namanya? Era Eh, yang enggak. suka akrobat. Eh, Duh, ya nanti kita iya iya lupa gua. ya itu kan Jackie Chan juga terinspirasi dari itu ya. Terketon. Buster Buster Keaton. Buster Buster Keaton. Keaton. Buster Keaton. Buster Keaton. Buster Keaton ya, Buster Keaton Buster betul. Keaton. Nah, ini mukanya mirip Jackie Chan banget kalau saya lihat ya. Wah, masih gitu. Ya gitulah kira-kira ya. Boleh ngomong jorok gak sih? Nanti saya sensor paling. Jorok. Oh iya, boleh berarti. Bang, bang, gue mau nanya nih bang, Oh, satu bang. Menurut abang nih yang sering, abang kan berdua kan melanglang buana di dalam dunia perfilman nih bang, sering eh, nge-coach nih. Saya nemu satu kasus yang menurut saya agak ganjal gitu bang. Masih jalan. Jadi eh, seringkali eh, di dalam proses reading itu, ini terlepas masalah waktu ya bang. Terkadang banyak pemain yang mengatakan untuk tidak eh, tidak mau terlalu banyak latihan karena untuk mengurangi eh, naturalisasinya gitu. Masih terkonsep sehingga tidak ada naturalisasi. Sedangkan kalau di dalam saya nggak tahu ya, kalau di dalam teater itu kan seni pertunjukan kita kan justru malah mendapatkan naturalisasi itu kan Ketika harus benar-benar diulang-ulang. latihan itu diulang-ulang gitu, sehingga kita dapat benar-benar feel-nya gitu. Kalau kita nggak baru nyoba kan biasanya kan natural, cuma naturalnya ya nggak tahu gitu. Nah sekarang sering banget terjadi kasus di dalam film tuh seperti itu, gak usah terlalu banyak dulu dilatih lah, soalnya nanti naturalnya hilang. Nah menurut abang eh, menyikapi kasus yang kayak begini tuh, menurut abang gimana tuh bang? Menurut Bang Ciprut. iya kalau kalau dari gue sih eh, benar benar apa namanya bukan apa ya, kita tidak kita sebenarnya itu benar juga gitu apa kalau diulang-ulang jadi kesan spontanitinya tuh hilang gitu. Tapi kalau menurut gua juga tidak sepenuhnya kita harus percaya sama spontanity gitu. Ada beberapa hal yang harus memang benar kita desain gitu, karena acting itu kan detail gitu, detail dari apa namanya, kalau kalau gue bilang dari emosinya gitu, karena kan kita ngomong nih, kita ngomong ini se em, se spontan ini, misalnya kita ngomong dengan 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 alis naik, dengan ngomong dengan alis tanpa bergerak gitu, misalkan non eh, jalan-jalan yuk gitu, non jalan-jalan yuk, sama dengan non jalan-jalan yuk, kan beda. Nah ini kalau nggak kita desain gitu, kalau kita mungkin di spontanity kita nggak akan nemu ini gitu. Tapi kalau ini kita oke, ini ngomong ini gue akan pakai dua alis gue naikin gitu. Atau misalkan ketika ketika di sini ada minum gue gitu, terus tiba-tiba gue mau minum, loh kok habis gitu kan. Nah gue bisa bisa gue desain dengan gua liatin dulu ini secara cepet, misalkan pas mau gua minum gua berhenti dulu, nah ini gua ngelihat tapi ini gua tahan, ini nggak gua turunin, ini nggak gua turunin terus. Nah, jadi mungkin bisa ini kalau nggak kita desain, kalau kita terlalu percaya sama spontanity, ini nggak akan terjadi gitu. Jadi jadi Tersadari gitu. iya nggak akan tersadari. Dan menurut gua ketika kita bisa mendesain itu dengan detail lebih 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 dalam gitu menurut gua gitu, dibanding ya udah cuman ngelakuin gini aja dengan biasa nggak kita desain gitu. Jadi
itu benar sebenarnya, latihan berulang-ulang itu bisa mengurangi spontanitinya, tapi juga kita nggak sepenuhnya bisa percaya dengan spontanitas gitu. Ada beberapa hal yang memang butuh kita desain gitu. Gitu sih kalau saya. Kalau Mas Banan, Ya, untungnya dijawab Bang Ciprut dulu ya. Sebetulnya saya belum tentu punya jawaban gitu. Nggak, ya itu pertanyaan yang bagus Bang Richard tadi. Itu juga jadi pertanyaan banyak teman-teman juga kenapa harus begini dan begitu. Kalau kemarin saya sempat ikutan lihat proses reading gitu meskipun bukan saya coachnya tapi saya kemudian curi-curi ilmu juga kan. Misalkan ada adegan di mana dua aktor ini sedang intens atau tensinya atau ketegangannya tinggi gitu. Kemudian coachnya bilang ini pengennya saya tidak ingin sering-sering dilatih, biarkan ini ketegangan ini muncul pas pada saat di set lokasi gitu. Karena kalau di sini dan dilatih terus-menerus akan menurun itunya. Oh ya udah gitu. Sehingga saya pikir ya masuk akal juga sih kalau terus-menerus dilatih ketegangan itu jadi biasa gitu. Mendingan langsung di set dan dilihat banyak orang, astrada, director, DOP sehingga mereka punya tekanan untuk menjadi semakin serius gitu ya. iya. Tapi akhirnya saya juga saya juga setuju sama Bang Ciprut bahwa ini kayak yin dan yang kalau di filsuf juga kan, kayak yin dan yang antara antara direncanakan sama kalau Mas Ayu bilang kan kita harus memberikan ruang kepada ketidaktahuan kita gitu kan. Jangan merasa tiba-tiba kita tahu Semuanya tahu. semuanya, sehingga kalau kita memberikan ruang atas ketidaktahuan kita seperti halnya abis ini saya mau ngomong apa atau besok saya akan menjalani apa sebetulnya kita sama sekali nggak tahu sebetulnya sehingga dua-duanya penting tergantung meletakkannya atau kapan dia menggunakan spontanitas atau mendadak atau apa unsur unsur penciptaan yang tiba-tiba lah ya kan Atau atau desain. betul-betul didesain dari awal sehingga dia memerlukan latihan-latihan khusus. Iya. Misalkan kalau drummer atau musisi itu nggak mungkin, ya bisa sih improvisasi dia, tapi ada jenis-jenis musik yang kalau dia improvisasi akan berantakan sekali. Ya contohnya kayak Slipknot lah misalkan kamu, misalkan drummer hebat lah misalkan, kamu nggak akan mungkin bisa melakukan lagu yang baru saja kamu dengar dan kita improvisasi tiba-tiba dan itu akan berantakan. Sehingga kita harus mengenal dulu dengan lagunya, mendengarkan dulu, menghargai dulu lagunya dan meraba-raba patternnya gitu. Kayak kenal sama lawan main atau teman main, pasangan main kita. Kalaupun nggak latihan dialog, setidak-tidaknya kita mengenal baik, menghargai, rendah hati kalau kata Mas Yayu dengan teman atau lawan main kita di atas panggung atau di depan kamera itu sih. Itu menurut saya itu penting juga dua-duanya antara dilatih atau nggak dilatih itu ya boleh juga tapi jangan jadi alasan kemudian malas terlena dengan kemalasan nanti gitu. aja Nggak, gitu udah ya, nanti jadi aja gitu mentang-mentang senior gitu ya. Emang senior begitu ya? Nggak semua nggak semua Oh. nggak semua tapi ada yang begitu so ya. Gitu Inisial? kira-kira jangan dong Ya. C ya gitu ya. Ya kita Itu jadi gue ya non tadi non. C itu gue. Ciprut. ya, kita jadi ke arah film memang obrolannya padahal kita mau menjuri ke pantomim Nah, ya. gue tadi Film maksudnya butuh ilmu Film pantomim. kalau gue kayak nemu yang hal-hal detail kayak misalkan nah ini dari pantomim. Karena pantomim itu bergeraknya satu. Nah, itu kenapa tadi gue bilang di awal bahwa pantomim adalah basic yang yang kalau gue bilang sih harus dipelajari oleh aktor-aktor gitu. Karena belajar pantomim itu sangat bagus gitu untuk modal para aktor. Dan gue gitu sih. Kalau gue ketemu pemain yang pengen belajar banget gitu ya, gue selalu nyaranin belajar pantomim deh. Lu
lu pasti keren kalau bisa merasakan merasakan apa namanya, kayak iya bergerak itu sadar gitu kan. Rata-rata kita kalau syuting nih misalkan kita ada adegan nelpon gitu, telepon gitu, terus kita nggak tahu tadi gue pindah ke tangan kirinya pas kapan ya, atau gue tadi nelpon pakai tangan kanan apa tangan kiri ya. Nah kalau di pantomim kan kita dilatih bergerak itu sadar gitu ya kan, di timing mana kita ini ngomong, kalau mau dipindah itu di pas kalimat apa. Nah itu gue belajar belajar itu tuh di pantomim gitu. Oke, jadi ketika gue ngelakuin tuh otomatis di sini tuh ngerekam, oh tadi gini di ini gitu ya. Tapi kalau yang kita kita apa namanya, percaya sama spontanity, kayak wah tadi gue pindah ke ini, dia pasti nggak apa nggak inget tuh non, karena dia ya udah bergerak aja gitu. Nah maksud gue itu juga tuh Chat, maksudnya kita boleh percaya sama apa namanya, eh, hal apa acting yang natural berdasarkan spontanity, tapi juga jangan sepenuhnya percaya gitu. Ada beberapa hal yang memang perlu didesain gitu. Gitu. Ya, betul betul. Yin dan yang itu yang ada. Ya, antara berarti yang didesain dan spontanitas gitu. berarti melihat porsinya ya, memang berarti aktor itu harus punya kepekaan untuk melihat sepertinya adegan ini perlu untuk dilatih. Kayaknya adegan ini kayaknya tidak terlalu banyak melibatkan orang dan akhirnya kayaknya cukup untuk saya dan saya doang yang tahu, jadi nggak perlu terlalu banyak latihan. Mungkin melihat melihat porsi itu kali ya, gitu ya kali ya. Kalau nggak kali sungai sih bang. Betul. Salah satu ini mungkin salah satunya studi kasus kayak ada aktor yang dia di luar negeri ya, dia memainkan, saya lupa namanya. Dia memainkan karakter dua aktor ini di karakternya ini musuhan gitu. Musuhan. Atau bahkan sama yang lain juga si salah satu aktor ini musuh dari ketiga orang ini. Sehingga sutradaranya justru menyarankan untuk nggak usah latihan, nggak usah ketemuin dia, dan nggak usah diajak ngobrol, sehingga berasa musuhannya tuh berasa. Soalnya kalau ketemu terus jadi akrab, berbahaya di adegan pas dia musuhan nanti di set di lokasi. Itu ada teknik-teknik itunya juga tuh. Ini kan inisiatif dari director. Jangan coba-coba coach kadang-kadang atau pelatih acting mencampuri keputusan sutradara juga sih, bahaya. Kita harus diskusi juga sama sutradara bagaimana maunya gitu. Itu juga sih salah satunya. Tapi kebalikannya juga, semakin akrab empat orang ini misalkan ya, ini kebalikannya ya, kebalikan dari metode director dari barat sana. Semakin kita akrab bertiga, sering keluar bareng, kemudian melakukan adegan yang apa, berantem atau marah-marahan, itu justru akan semakin mesra gitu. Kita nggak akan segan-segan untuk giniin. Sekarang sih saya masih segan ya, karena saya belum tentu sedekat akan nggak segan-segan karena kita dekat gitu ya. Semakin kita Percaya. mesra, semakin kita romantis, itu berantemnya makin enak. Itu juga metodenya begitu juga. Ya sama kayak ini juga kan, kalau Anda punya istri, pacar atau apapun, semakin dekat berantemnya makin ngeri kan? Saya sih belum bang. Saya sih nggak pernah berantem ya. Ya mungkin ini, tapi ini kesimpulan saya kayaknya. Pergi soalnya saya. Oh berarti langsung pergi. Tapi di ilmu saya belajar meditasi juga ya. Ada metode meditasi, salah satunya adalah mencatat setiap gerakan kita. Wah itu benar sih bang. Ya, Jadi untuk kesadaran tuh bagus. kesadaran betul. Kita tahu kalau kita lagi duduk, pantatnya nempel di kasur seperti ini, kaos nempel apa di belakang kita, punggung, bantal atau kayu. Nah itu disadari terus tuh. Terus setiap kita gerak, terus apa pikiran kita, itu jadi lama-lama jadi tajam. Di pantomim gitu juga sebetulnya kan? Iya, kesadaran semua itu harus terasa gitu ya. Iya. Jadi kesana arahnya ya, tapi ya kayaknya cukup mungkin pembahasan, atau akan ada. Cukup dulu kali ya. Iya cukup dulu. Kalau Mudah-mudahan kita ada 5 masih hari. ada 4
hari kita bisa season 2 atau Mana kamu sibuk besok iya sih, besok pulang kan masih bisa ngobrol lagi kita. Soalnya kapan lagi tiba-tiba Bang Richard masuk tadi, wah kapan lagi saya bertemu dengan ini pemain pantomim yang saya suka juga gitu. Richard Beliau mainnya sekarang mm, Twitter gitu kan. ya Nonton video-video YouTube ada Richard Kalipung ya. gimana? Gimana? Instagram ya? Instagram ada, Instagram di Richard YouTube Kalipung. ada. Iya gitu. Jadi model video klipnya Sisi Tipsy juga. CCTV suka. Sylvie Kitty. Iya kan? Gini, Sylvie Kitty yang sama Stella. Oh iya. Iya, Iya, CCTV Sylvie Si Kitty. Pisti. Security. 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 Oke, cukup kayaknya. Kita mudah-mudahan bisa melanjutkan besok di pertemuan-pertemuan ini. Terima kasih Bang Ciprut. Terima kasih Bang Richard. Om Swastiastu. Assalamualaikum. Shalom. Salam budaya. Apa lagi? Horas Sampurasun. Rahayu. Namaste. Shalom. Ya, Rahayu. Bye-bye. Sejam lah ada.